Ya, terima kasih Bu Eti. Ya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Siap. Ini kebetulan saya mendapat tugas dari program guru penggerak untuk program modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin untuk mewawancara Ibu Kepala Sekolah. Oke, ya siap. Ada beberapa pertanyaan Ibu yang untuk dijawab Ibu. Oke. Ya, tentang proses pengambilan keputusan di sekolah. Untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oh ya, tentang mengidentifikasi kasus yang muncul, apakah kasus itu termasuk dalam dilema etika atau rujukan moral, gitu maksudnya ya Pak Eko. Jadi begini. Ketika kasus yang muncul itu mengkait dengan masalah pengambilan benar dan salah, maka itu berarti tergolong ke dalam rujukan moral. Ya, tetapi apabila dalam kasus itu muncul satu kesulitan untuk memilih, misalnya saya harus memilih apakah pilih keadilan atau pilih rasa kasihan, yang dua-duanya mungkin benar ya pada situasinya, maka itu berarti termasuk dilema etika. Jadi perbedaan dilema etika dan rujukan moral di situ. Untuk pertanyaan yang kedua Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, dibilang sulit iya, tetapi kita harus mengambil keputusan ya. Apabila kita menemukan kasus yang sama-sama benar, tetapi harus memilih mana, tentunya kita harus memilih yang ada nilai tambahnya, ada plusnya. Misalnya, taruhlah ada dua teman guru nih, sama-sama baik nilainya, dalam kinerja baik, karakter atau perilakunya juga baik gitu. Pada suatu saat ada kesempatan dua-duanya untuk misalnya mengikuti lomba, misalnya. Mana yang harus kita pilih? Mungkin teman guru A ini mampu tetapi kurang punya greget atau minat. Yang satu sebenarnya kemampuannya agak lebih di bawahnya dari teman A ini, tetapi dia punya minat atau semangat gitu. Ya tentunya iya lebih bersemangat dibanding ini. Padahal sebenarnya jika ditimbang itu potensinya ya baik semua sih, cuma yang A ini punya lebih dikit lah di potensinya, cuma nggak ada didukung minat lah. Yang di situ itu tentunya kita akan mengajukan teman yang ya rotok tengah nih, punya motivasi, ya punya minat tuh yang setidaknya kan potensi untuk menang ada lah gitu. Untuk selanjutnya Bu, nomor 3, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkah untuk mengatasi adanya dilema etika mestinya ya. Baik, ketika ada terindikasi adanya dilema etika dalam lingkungan sekolah, baik itu di lingkungan peserta didik maupun rekan guru karyawan, tentunya yang pertama saya amati dulu, identifikasi dulu, analisa dulu, kemudian setelah itu saya masuk pendekatan, ada pembimbingan, kemudian setelah itu untuk mencari solusi ya, pembimbingan, pendampingan mungkin kalau dibutuhkan setelahnya, dan coaching tentunya. Nomor 4 Bu, apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Untuk masalah yang keempat ini, efektivitas langkah yang kita ambil ya tentunya saya akan memilih objektivitas atau apa ya, saya akan menekankan pada masalah objektivitas. Jadi iya, objektif aja lah gitu, transparan gitu ya, jadi tidak memihak atau tidak menekankan pada sisi subjektivitas teman gitu ya. Jadi saya kira efektif, karena kalau kita
terpaku pada subjektivitas nanti nggak kelar-kelar, nggak segera dapet apa ya akar permasalahannya ya. Iya tentunya kan begitu. Beda kalau kita objektif lah, nggak kecekel masalahnya, segera bisa ditangani, tidak lanjutnya cari solusinya. Iya, cari solusinya. Oke, yang nomor 5 itu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema. Nah itu, kadang-kadang kita mau ngambil keputusan untuk kasus dilema etika itu ketika kita sudah terlanjur deket secara personal kan. Ada ya secara personal kita akrab, kita deket gitu. Kemudian dari teman yang ini muncul satu persoalan begitu kan, jadi tak tangani secara objektif pasti akan ngefek. Kalau enggak ini masalah harus diselesaikan kan begitu. Jadi ya itulah tantangannya antara rasa dengan rasio. Jadi subjektif. Iya, iya. Susah nih. Iya. Karena terlalu ada kedekatan rasa. Iya, betul. Iya. Untuk selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya. Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Ya, tinggal permasalahannya ya. Ketika permasalahan yang muncul itu dianalisa bisa diatasi sesaat ya segera. Karena lebih cepat lebih baik ya masalah diatasi. Tapi kalau memang harus berkala dan tahapan-tahapannya tentu kita harus membuat jadwal ya, tata kala atau jadwal atau waktu bertahap ya. Bertahap iya pasti ya gitu. Untuk yang selanjutnya nomor 7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus? Adanya tim di sekolah ya, tim pengelola SDM atau tim penilai PK guru dan seterusnya itu tentunya sangat membantu untuk proses penyelesaian masalah itu sendiri karena kan bisa menjadi bahan pertimbangan ya. Memberikan masukan-masukan iya, gitu. Betul. Iya. Ya, terima kasih untuk pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan di itu? Setidaknya kemudian kita bisa tahu mana kasus yang tergolong etika dilema etika, mana yang kemudian kasus itu masuk ke bujukan moral ya kan, memang berbeda harus dipisahkan. Kemudian ketika ini muncul bagaimana cara menanganinya, step-stepnya, penjadwalannya, tindak lanjutnya dan sangat bermakna baik ini. Iya, begitu Bu dari ke-8 pertanyaan. Terima kasih atas waktunya Bu Eti. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat Bu. Selamat sore. Selamat sore sama-sama. Sukses selalu Pak Eko. Iya, tetap semangat. Iya.